Halo semuanya, welcome back to my channel. Assalamualaikum teman-teman. Kita ketemu lagi masih tentang CPNS, lanjutan dari video sebelumnya, masih dengan tamu yang sama, Mbak Nur Yuniarti. Selamat datang Mbak Nur Yuniarti. Terima kasih. Assalamualaikum. Ketemu lagi teman-teman. Waalaikumsalam. Ya. Oke, kita lanjut lagi nih Mbak Nur nih, sharing-sharing mengenai CPNS. Pokoknya panitia kita eh, tahan dulu di sini ya, supaya mau sharing sama kita-kita ya. Iya, iya, iya. Oke, di video sebelumnya sudah membahas tentang seleksi administrasi. Kita lanjut ke tahapan seleksi yang berikutnya. Apa nih Mbak Nur? Tahapan selanjutnya setelah peserta dinyatakan lolos dalam seleksi administrasi adalah seleksi kompetensi dasar. Di sini ada Oke. terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tes wawasan kebangsaan atau teman-teman mungkin pernah dengar TWK, kemudian tes intelijensia umum atau TIU, kemudian tes karakteristik pribadi atau TKP. Oke, itu boleh dijelasin Mbak itu masing-masing itu tentang apa? TWK tentang apa? Maksudnya teman-teman nanti perlu belajar apa untuk Oh ya, mempersiapkan SKD ini? boleh. Kalau TWK itu meliputi pengetahuan tentang nasionalisme, integritas, bela negara, dan bahasa Indonesia, serta pilar negara. Kemudian tes intelijensi umum itu meliputi kemampuan verbal, numerik, dan figural dari peserta. Seperti pengetahuan ini ya, tentang matematika dan sebagainya, pengetahuan dasar ya. Oh, Kemampuan verbal, numerik, figural, mungkin ada hitung-hitungan sedikit. Kemudian yang ketiga, tes karakteristik pribadi, kayak tes psikologi itu ya, tes oh psikotes ya? ya psikotes. Jadi 3 Oh, tes ini oke. diramu dalam satu sistem yang menggunakan sistem CAT, Computer Assisted Test. Iya, Jadi iya, iya. Oh, peserta oke. harus mempersiapkan diri sebaik-baik mungkin. Oke. Jadi kalau sebelumnya itu begitu seleksi administrasi sudah diumumkan yang lolos, kemudian diumumkan kembali tanggal atau tanggal, jam, kemudian lokasi di mana seperti itu ya Mbak Nur ya. Ya, Oh, oke. Terus biasanya apa nih Mbak kendalanya ketika ada eh, ketika pelaksanaan SKD sendiri? iya. Kalau untuk pelaksanaan adalah ditentukan oleh panitia. Jadi eh, peserta yang dinyatakan lulus pada seleksi administrasi harus memantau terus media dari lembaga tersebut, kapan pelaksanaannya, kapan jadwalnya, kemudian ketentuannya seperti apa. Jadi harus dicatat benar apa yang harus dipersiapkan untuk mengikuti seleksi kompetensi dasar. Oh, oke. Berarti sama sebenarnya ya. Di ketika kita memang sedang mencari pekerjaan, tetap harus pantengin terus gitu. Iya, Sering-sering cek HP, mm-mm. cek email, atau Iya, cek pengumumannya seperti itu ya. iya, Oke. betul, betul. Kalau pada saat hari H biasanya ada kendala apa atau hal-hal apa yang menyebabkan si peserta itu gagal di tahap SKD ini? Kemarin ada beberapa kasus yang kami temui, seperti ada peserta yang tidak mengetahui jadwal, tempat, kemudian dia masuk sesi berapa, apa ruang berapa. Kemudian peserta terlambat, peserta yang tidak memakai atribut seperti yang telah ditentukan, seperti memakai kemeja putih, rok warna hitam atau celana warna hitam, sepatu warna hitam. Kemudian ada lagi tambahan seperti memakai pita merah putih di lengan. Itu ada atribut-atribut yang memang sudah ditentukan oleh panitia. Jadi peserta yang tidak memakai atribut tersebut memang agak sedikit merepotkan dia juga panitia. Kalau dia nggak sesuai seperti itu adalah dia tidak bisa memasuki lokasi tempat tes. Kalau Oh, iya, fatal ya. iya lumayan. Kalau waktunya memang masih
memungkinkan dia bisa mencari atau dia membawa keluarga bisa minta bantuan keluarga untuk memenuhi apa yang kurang. Makanya yang paling utama dari peserta yang harus diperhatikan adalah memenuhi semua ketentuan yang telah ditentukan, kemudian datanglah lebih awal. Oh, oke, oke. Oke, oke. Sepatunya kalau misalnya sepatu putih nggak boleh dong, Mbak? Iya, kemarin banyak yang nggak memakai sepatu warna hitam, jadi harus mencari pinjaman dulu atau beli dulu. Kemarin ada juga Oh, yang pinjam ya. Oh, oke, oke. Saya harus beli sepatu hitam kalau gitu. Saya di iya, rumah ada sepatunya putih semua. Apa nggak tahu ruangan? Sebenarnya sudah diinfokan ya itu ya. sudah Ruangannya di mana? Sudah sudah ya. sebenarnya sudah Oh, oke. diinfokan, di lokasi tes juga sudah ditempel, cuma mungkin karena faktor kurang keaktifan dalam mencari informasi bisa jadi itu menjadi penyebabnya. Oke, oke. Oke, ada case lagi kan Mbak terkait ini kenapa jadi peserta itu jadi gagal di SKD? Kalau Yang peserta, kesiangan datang, Mbak. iya, Iya. ada Kalau yang dari peserta, kesiangan datang, kemudian bawa sepatu udah hitam, tapi perhatikan juga kondisi sepatunya. Kemarin ada yang karena harus warawiri, akhirnya sepatunya rusak, ada juga kemarin. Jadi harus oh, harus di ada juga seperti itu ya. malam itu harus dicek dulu semuanya apakah sudah komplit. Kemudian Oh, iya iya betul ada betul. KK, KTP, ada juga yang tertinggal kemarin. Oh bukan, seperti kartu ujian, kakak atau Oh iya. KTP salah satu itu boleh. Kartu ujian, kakak atau KTP, kemudian karena ini adalah dalam masa pandemi, jadi peserta harus menunjukkan bahwa dia sehat dengan dibuktikan hasil rapid test, antigen atau PCR. Kemudian Oh, ada oke juga oke. deklarasi sehat yang berisi screening selama 14 hari bahwa dia dan keluarga adalah dalam kondisi yang sehat. Kalau tidak bisa menunjukkan itu, maka peserta juga tidak bisa memasuki lokasi tes. Oh, oke oke. Tapi kalau misalnya telat 1 menit, 5 menit lah, 5 menit tetap nggak boleh, Mbak. Peserta itu Saya datang adalah nih telatnya 5 menit misalnya, nggak boleh. PIN sudah close. Oh gitu. Iya, Jadi nggak bisa. iya. Karena Oh, tesnya oke. adalah Karena semuanya udah pakai online ya. iya, pakai CAT, maka setiap peserta yang masuk itu harus melewati beberapa tahapan seperti pemeriksaan fisik bahwa dia tidak membawa benda-benda tajam, maka peserta harus diperiksa dulu termasuk memakai perhiasan itu adalah tidak boleh, jadi semua dilepas, sabuk juga harus Oh, oke. dilepas. Untuk sabuk ini khusus yang bapak laki-laki ya, kok bapak-bapak ya, Oke, khusus oke. yang peserta pria ini harus dijaga benar kalau celananya jangan sampai kedodoran, makanya malam itu harus difitin benar, jangan sampai ketika sabuk diminta dilepas kedodoran. Kemarin banyak juga yang Oh, seperti itu. oke. Oh, oke, oke, oke. Kalau eh, kartu ujian sendiri itu bisa didapat di mana, Mbak? Kartu ujian bisa dicetak sendiri oleh peserta, kan setiap peserta yang mendaftar adalah dia punya akun di SSC ASN, disitulah dia Mm-mm. bisa mendownload, termasuk juga deklarasi Oh, oke. sehat itu di-download dari situ, ada di Oke. semua. Dan Kartu ujian memang harus dicetak ya iya dan harus, dibawa ya. iya karena ada barcode-nya untuk di-scan untuk mendapatkan PIN akses ujian. Oh, oke. Cukup banyak ya ternyata untuk yang Iya, SKD ini ya. betul. Makanya Jadi peserta, harus dipastikan H-1 mm, ya kelengkapannya ya. iya harus diperhatikan lagi, Mm-mm. jangan sampai ada yang tertinggal. Terus yang pasti adalah datang sebelum waktunya, karena proses sebelum tes itu sangat panjang, dan ketika kita sudah close pin, maka peserta tidak bisa masuk tes karena udah nggak dapat pin. Kita juga Oh, nggak bisa oke. membuat pin sendiri karena semua by sistem. Oh, oke, oke, oke.
Terus yang kebayang di saya udah sebelum tes aja udah cukup banyak yang disiapkan, belum lagi tesnya itu sendiri gitu ya. Kalau persiapannya nggak matang, ini bisa mengganggu konsentrasi kita dalam mengerjakan SKD itu sendiri ya, Mbak ya. Iya, iya betul. Oke. Kalau tesnya sendiri itu berapa lama durasi waktunya dari mulai PIN ditutup ya, kemudian tesnya dimulai sampai selesai ada berapa soal? Ada waktunya itu 100 menit. 100 Oh, menit 100 terbagi, menit. iya terbagi dari 3 komponen itu. Oh, oke, oke. Kemudian setelah selesai tes, eh, para peserta CPNS ini bisa melihat hasilnya dari mana? Atau langsung keluar saat itu juga? Iya, kalau hasilnya bisa langsung dilihat ketika peserta itu klik tombol selesai, maka akan diketahui hasilnya untuk TWK berapa, TIU berapa, TAP Oh, oke. berapa, totalnya berapa. Kemudian untuk keluarga bisa melihat live score yang di-share di SSC ASN BKN. Jadi keluarga dapat mengawasi putra-putrinya atau saudaranya yang mengikuti tes dan mengetahui perkembangan dari menit ke menit berapa soal yang dijawab lewat live score itu, lewat YouTube ya. Oh, oke. Not ya, teman-teman ya. Jadi berarti langsung ketahuan ya, Mbak, kalau nggak lolos. Iya, betul. Aduh. Oke, oke. Karena memang semuanya serba online ya, jadi Iya. mempermudah ya, jadi mempercepat. Jadi bisa Iya, langsung betul. ketahuan juga Iya, hasilnya, saya lolos atau tidak, seperti iya, itu ya. betul. Oke. Kalau dari panitianya sendiri setelah selesai tes itu sendiri, kemudian apa biasanya yang dilakukan? Atau para peserta itu langsung pulang atau apa biasanya di lokasi tes itu? Biasanya peserta langsung pulang, kemudian menunggu hasil perankingan. Karena kalau untuk hasil Oh, lulus oke. atau tidak lulus passing grade bisa langsung diketahui ketika peserta klik tombol selesai. Tetapi untuk perankingan masih menunggu dari titik lokasi tes yang lain. Karena pesertanya tersebar dari beberapa titik lokasi. Jadi nunggu semua selesai dari satu kementerian atau lembaga. Setelah selesai baru disusun perankingannya. Untuk satu formasi itu diperebutkan oleh 3 peserta yang lolos passing grade. Oke, oke. Itu berapa lama biasanya waktu yang dibutuhkan panitia? Biasanya sekitar 1 bulan setelah 1 bulan selesai ya. semua. Iya, Oh, oke, oke, oke. Itu berarti teman-teman juga ngeceknya nanti di website ya. iya betul. Oke, cukup ya, menarik sekali. Ternyata tes tertulis tidak semudah, tidak seindah yang dibayangkan. Walaupun sepertinya persiapannya kan nggak terlalu apa ya, nggak terlalu sulit gitu. Tapi Enggak, kalau tidak sebenarnya disiapkan enggak. bisa fatal. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Nur untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua yang memang sedang mengincar CPNS, mengincar posisi di PNS ya, sebagai PNS gitu ya. Oke, baik. Kita nanti akan ketemu lagi di video selanjutnya. Tapi buat teman-teman, saya ingatkan kembali yang belum subscribe, subscribe dulu. Subscribe, like, share, and comment. Kita ketemu lagi video selanjutnya. Bye.